Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Jumadil. Saya dari kampus STAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya mau menyampaikan beberapa informasi mengenai sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan, yang dimana merupakan tugas dari bahasa Indonesia dari dosen pengampu Pak Dr. Hairul SPD MPD. Oke teman-teman, tidak panjang lebar lagi, langsung saja di videonya. Let's go, check it out. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lukman Jumadil. Langsung saja masuk di pembahasannya mengenai sejarah bahasa Indonesia. Yang dimana teman-teman pasti sudah tahu bahasa Indonesia itu bermula dari bahasa Melayu, yang dimana digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu ini telah dibuktikan dengan prasasti-prasasti di Palembang pada tahun 683, yang dimana penulisnya masih menggunakan bahasa Melayu. Pada sejak itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang telah tinggal di Selat Malaka itu. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu telah beralih fungsi sebagai lingua franca atau penghubung antar golongan pedagang dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut pada abad ke-17, yang dimana Belanda telah menduduki di Indonesia. Memasuki abad ke-20, Indonesia merasa membutuhkan sesuatu untuk mengikat mereka sebagai bangsa persatuan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk di pembahasan selanjutnya, yang dimana teman-teman pasti sudah melihat dalam kedudukan berbangsa bernegara, bahasa nasional itu memiliki dua pengertian. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara, yang dimana bahasa nasional ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya, yang ketiga sebagai identitas nasional, yang keempat atau poin terakhir yaitu alat pemersatu suku budaya di Indonesia. Di sini 4 fungsi ini saya akan menjelaskan satu persatu sampai tuntas. Oke teman-teman. Baik, masuk di poin pertama, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang dimana fungsi ini dapat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya di Indonesia yang mendasari rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Dan bahasa Indonesia harus kita jaga dan mengembangkannya. Yang kedua, alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya, yang dimana teman-teman pasti sudah tahu bahwa bahasa Indonesia atau bangsa Indonesia akan kaya suku, budaya, suku bangsa, dan bahasa daerah. Supaya unsur itu bisa terhubung satu sama lain, kita sebagai masyarakat Indonesia harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik. Alasannya karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, serta kedudukannya harus berada di
atas bahasa daerah. Yang ketiga, sebagai identitas nasional. Seperti halnya bendera merah putih dan simbol Garuda, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Agar identitas ini senantiasa hadir, masyarakat harus berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari, maupun itu pergaulan atau di dalam pekerjaan. Yang keempat atau poin terakhir yaitu alat pemersatu suku budaya di Indonesia, yang dimana fungsi ini masih dapat terhubung dengan fungsi kedua. Dengan adanya bahasa Indonesia, suku budaya di Indonesia harus berkomunikasi dengan lancar agar bisa terhindar dari kesalahpahaman. Oke, itu penjelasan dari 4 fungsi yang pembahasan nasional. Oke, sekarang masuk di pembahasan terakhir yaitu kedudukan, yang dimana pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa negara ini telah diresmikan menjadi bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga akan itu, karena tidak cuma memiliki bahasa, tapi ada juga budaya, suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, ras, dan sebagainya. Indonesia itu walaupun berbeda-beda, tetapi kita itu satu. Ya, itulah Indonesia akan kaya dengan adat istiadat. Oke teman-teman, mungkin itu saja video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.